Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik dan kita percaya pemeliharaan Tuhan sejauh ini atas Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pemeliharaan yang sungguh indah dan luar biasa. Mari bersama saya kembali kita akan melihat satu topik dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara seperti biasa untuk kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau siang hari ini kami atau saat ini kami menghampiri Engkau. Terima kasih untuk saat-saat di mana jam-jam kami luangkan di tengah kesibukan kami untuk kami boleh mendengar siraman rohani. Pakai hamba-Mu yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami semua memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama dengan saya kita melihat satu ayat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita diminta untuk terus secara jenjang bertahap begitu ya, bertumbuh kepada Kristus atau bertumbuh ke arah Kristus. Dan tadi Efesus 4 ayat 15 berkata bahwa untuk menuju ke sana kita diminta untuk teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal itu ke arah siapa ya? Ke arah Dia, kata firman Tuhan, ke arah Kristus yang memang adalah kepala gereja. Jadi pertumbuhan kita ngarahnya harus ke sana gitu, polanya harus ke sana Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian untuk menjadi Kristen dewasa atau bertumbuh itu Bapak Ibu Saudara ke arah Dia, ke arah Kristus sang kepala gereja, kita harus bertumbuh semakin mirip Kristus sesuai dengan kebenaran dan yang kita terima daripadanya. Bertumbuh senantiasa bukan hanya dilihat dari orang ini bisa diperhitungkan atau supaya diperhitungkan, dipercaya gitu ya, maju ke pelayanan-pelayanan atau dipilih jadi pemimpin dan lain sebagainya. Bertumbuh itu karena kasih kita kepada Tuhan dan kerinduan untuk semakin, karena arahnya ke Dia, arahnya kepada Kristus, ya mirip kepada Kristus begitu. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang pertama adalah bahwa bertumbuh dalam hal apa yang perlu supaya kita semakin mirip dengan Kristus, karena memang kepala gerejanya Kristus ya, kita harus sama kalau kita bertumbuh ke arah Dia. Yang pertama adalah bertumbuh dalam hal karakter. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita itu belajar untuk bertumbuh dalam hal yang sedemikian rupa. Salah satunya adalah karakter. Karena tugas tanggung jawab kita itu adalah menyenangkan hati Tuhan ya, dengan tekun, dengan gak pantang menyerah begitu ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, fokusnya ke sana, jangan menyenangkan hati manusia. Sometimes kita kadang jadi lelah dan capek kalau kita hanya patokannya hanya menyenangkan manusia gitu ya. Satu kali kita bisa capek, kita bisa lelah. Tapi kalau fokus kita nyenengin Tuhan, sekalipun mungkin lelah, kita capek, kadang kita ngerasa gagal dan belum berhasil, ada kekuatan yang baru dari Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan aku butuh kekuatan yang baru. Tuhan pasti kasih kalau kita bersedia. Tetap tekun begitu ya, bertumbuh dalam karakter kita yang mirip dengan Kristus. Kemudian yang kedua, bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, asupan gizi yang benar untuk rohani kita adalah kita tidak pernah menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah, daripada pertemuan-pertemuan rohani dalam kelompok-kelompok sel misalnya, atau dalam pengajaran-pengajaran yang tentunya bisa kita dapatkan daripada hamba-hamba Tuhan, dan juga renungan-renungan yang mungkin bisa kita dengar, termasuk di dalamnya renungan siraman rohani. Itu penting untuk membiasakan kita bertumbuh kepada kebiasaan yang baik. Yang ketiga, bertumbuh di dalam kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, memang ini bukan hal yang kayaknya klise gitu. Orang selalu bilang kasih, bertumbuh dalam kasih, mengasihi dan lain sebagainya. Whatever lah bicara tentang kasih, sampai kadang kita bilang itu terlalu klise. Tapi saya berkata bahwa bertumbuh dalam kasih itu memang tuntutan kita untuk kita semakin serupa dengan Kristus, sang kepala gereja. Bapak Ibu Saudara, bertumbuh dalam kasih artinya kita mengasihi orang nothing tulus gitu ya, nggak pernah berpikir bahwa kalau saya mengasihi dia karena ada something di belakang itu. Lakukan saja atau kasih saja, sekalipun mungkin kadangkala
ekspektasi kita dengan mengasihi orang kadang salah, kita berharap lebih dan lain sebagainya, tapi kemudian baliknya mungkin dia tidak seperti itu, ya kita nggak perlu kecewa sebab kita harus tulus ketika mengasihi orang gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah bertumbuh dalam cara berpikir. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara, karena kadang-kadang cara pikir kita, pola pikir kita itu kita anggap itu sudah benar. Padahal ketika bertemu dengan cara berpikir orang lain itu mungkin belum tentu benar, tapi kita diminta untuk kita berpikir seperti yang Kristus mau, bahwa standar dunia ini itu jangan menjadi standarnya kita dalam berpikir begitu ya, tetapi fokus kita adalah pada perkara-perkaranya Tuhan saja, memikirkan hal-hal yang daripada Tuhan dan nggak perlu mempersoalkan hal-hal yang sepele, dan kemudian berpikir sederhana dan dengan cara yang benar sesuai firman. Jadi nggak usah hal-hal yang sekiranya nanti akan mengotori cara berpikir kita, kemudian kita masukkan, kemudian terus kita jadi mempengaruhi, mewarnai pola pikir kita. Nanti Kristusnya jadi nggak kelihatan karena terlalu didominasi oleh cara pikir kita sendiri. Pikiran ini perlu ditundukkan Bapak Ibu Saudara, kalau enggak bahaya begitu ya. Dan kemudian kita bertumbuh menjadi tentunya ciptaan yang baru ya, karena bagaimanapun bertumbuh itu terus pada step yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik dan menjadi sesuatu yang baru. Kolose 3 ayat 9 ya, meninggalkan manusia lama dan kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi ada dalam perbudakan dosa begitu ya, perbudakan hal-hal yang bisa menghalangi kita menjadi serupa atau menuju kepada arah Dia, yaitu Sang Kristus, kepala gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita merenungkan bagian penting ini, bahwa berakar dalam-dalam, dibangun di atas dan bertumbuh semakin teguh itu menjadi pola pikir kita saja. Jadi Kristus saja yang menjadi pola pikir dan fokus kita. Karena kita mau mengarah terus kepada Dia, maka mau tidak mau Dia yang akan menjadi warna dalam hidup kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara boleh merenungkan bagian penting ini, sejauh apa kita sudah membawa karakter kita, sudah membawa kebiasaan baik kita, sudah membawa bagaimana kasih kita kepada orang, cara berpikir kita, dan juga bagaimana apakah sekarang saya sudah menjadi new created atau ciptaan yang baru itu, atau kita justru masih terus ada di dalam manusia lama kita. Ini menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara, termasuk saya yang sampaikan, bahwa kalau kita masuk dalam poin-poin tersebut, maka kita sudah masuk dalam poin bertumbuh. Tapi kalau kita ternyata masih meleset daripada itu semua, Bapak Ibu Saudara perlu mempertanyakan sejauh ini benar enggak kita bertumbuh ke arah Kristus. Padahal kita bilang arah pikiran kita, arah kita untuk menuju hidup sebagai orang atau sebagai anak Tuhan Allah pada Kristus, apakah memang betul sudah mirip atau kita malah terlalu jauh berbeda dengan Sang Kristus, Sang Kepala Jemaat dan Kepala Gereja tersebut. Kiranya kebenaran singkat ini boleh menolong kita semua pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengakhiri dengan doa. Kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan supaya hidup kita terus bertumbuh di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau baik. Kalau saat ini Engkau menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan terus menuntun langkah hidup kami, supaya langkah hidup kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh ke arah Kristus, dan kami tahu bahwa kalau kami bertumbuh ke arah Kristus, maka kami pun juga harus menyerupai dan mirip dengan Engkau sendiri Tuhan, Sang Kepala Gereja. Terima kasih untuk saat ini. Kami memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mendengarkan kebenaran ini, dan biarlah Tuhan akan hadir di tengah-tengah hidup mereka masing-masing dalam seluruh tugas tanggung jawab dan juga pergumulan yang mungkin mereka sedang gumuli hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.